Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Rabu 17 Maret 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hidup di dunia ini hanya sementara, dan betapa bahagianya kami ketika kami tahu bahwa Yesus Putramu datang untuk menawarkan hidup abadi kepada kami. Karena itu kami mohon kepadamu, curailah kami Roh Kudus-Mu sehingga firman Putramu yang akan kami dengar mampu mengarahkan langkah laku kami untuk menuju kepada surga kehidupan abadi-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup di dunia memberikan kesenangan dan kedamaian. Tetapi hanya hidup di surgalah yang memberikan keabadian atau keselamatan kepada saudara dan saya. Kadang dalam hidup kita melihat banyak orang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka dengan berbuat jahat, bahkan dengan tidak berbuat apa-apa. Hidup terasa hampa. Mereka tidak mempunyai pengharapan, karena bagi mereka bisa saja surga itu tidak ada. Tapi hari ini kita semua diyakinkan ketika mendengarkan sabda Yesus sendiri, bahwa pertama-tama Allah Bapa itu ada. Bapa itu menampakkan diri, atau bisa kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Karena itu sebagai pengikut-pengikutnya, pantaslah kita berbangga. Berbangga karena mempunyai Yesus yang luar biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Putra Allah sendiri. Karena itu, apalagi yang masih kita rasakan sebagai kekurangan, ketika kita memiliki Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Karena itu betapa indahnya ketika firman-Nya pada pagi hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup yang sesungguhnya ada di dalam diri Yesus, yakni kehidupan abadi. Tapi bagaimana kita dapat mencapai atau menikmati hidup abadi itu? Maka hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperjuangkan kehidupan abadi. Percaya kepada Yesus adalah hal yang paling utama. Tapi percaya kepada Yesus harus diwujudkan atau dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Apalagi masa Prapaskah ini. Walaupun banyak di antara kita, bahkan kita semua, hidup dalam kesulitan, ketakutan dan kecemasan, bahkan kekurangan. Tetapi justru masa ini menjadi kesempatan yang indah untuk menguji sejauh manakah kebaikan kita dapat kita berikan kepada orang lain. Ingat, sedikit saja bantuanmu yang dapat Anda berikan, tapi bisa saja menjadi berkat yang tak terlupakan bagi orang-orang yang memerlukan. Karena itu, masih ada rentang waktu di masa Prapaskah ini untuk memperjuangkan hidup abadi dengan melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, terutama yang miskin, papa, sakit, dan menderita. Jikalau Anda melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka saya pastikan bahwa surga hidup abadi sedang menantimu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.